Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Dewan juri mulia, para pemirsa sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang santri zaman sekarang, selayaknya kita tidak lagi suka membahas persoalan-persoalan khilafiyah, tidak lagi suka mengetengahkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam Islam, yang konsekuensinya dari hak itu adalah saling menjatuhkan, masing-masingnya saling beranggapan bahwa golongan dirinya lah yang paling benar. Sementara tanpa kita sadar, tanpa mereka sadar, dan mungkin hal ini memang tidak mau kita sadar, di balik keseruan-keseruan dalam perdebatan itu, kita lupa bahwa di belakang sana ada masalah besar yang sifatnya multidimensional di berbagai aspek kehidupan, yang menyebabkan Madura sampai saat ini masih tertinggal dengan segala ketertinggalannya. Di antaranya disebabkan oleh krisis pengetahuan, krisis ekonomi dengan angka kemiskinan yang tinggi, sangat jauh dari kata sejahtera. Bahkan lebih sayangnya, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya masyarakat yang ada di desa itu banyak yang tidak mampu, sehingga tidak heran melihat itu membuat orang-orang yang ada di desa dalam pikirannya tertanam untuk mengharapkan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah. Mereka dalam pikirannya tertanam untuk disalurkan bantuan oleh pemerintah. Masalah ini ditambah lagi dengan sistem pemerintahan sekarang yang seperti ini, korupsinya besar-besaran, sangat hebat, tidak menjamin adanya lapangan pekerjaan yang memadai untuk masyarakat, sehingga konsekuensinya dari hal itu adalah meningkatnya angka kejahatan karena krisisnya pengetahuan bergandeng tangan dengan krisis ekonomi. Dekadensi moral mulai tampak, sopan santun mulai pudar, budaya agamis yang semula tertanam kuat dalam diri orang Madura kini sudah lebur, berbaur dengan budaya-budaya yang datang dari negara-negara barat. Inilah persoalan-persoalan nyata yang ada dalam kehidupan sekarang. Kalau engkau tidak percaya dan engkau perlu datanya, silahkan datangilah orang-orang yang ada di desa, yang ada di kampung. Tanyakanlah kepada mereka, benarkah seperti itukah yang sedang mereka alami, yang sedang mereka rasakan? Saya yakin ketika kita menanyakan itu kepada mereka, mereka tidak akan memilih untuk menjawab, melainkan mereka akan memilih untuk menangis. Karena kenapa? Karena saking hebatnya derita yang mereka terima, derita yang mereka tanggung. Oleh karena itu, saya sebagai seorang santri mengajak semua santri yang ada di Madura, mari kita bagi tugas, selesaikan persoalan pemahaman tentang agama sejak usia semuda mungkin. Kita pahami prinsip-prinsipnya dalam hal akidah, ibadah, dan muamalah. Dalam hal akidah, supaya kita dapat bertuhan dengan iman yang benar. Dalam hal ibadah, supaya kita dapat menyembah Allah, supaya kita dapat menyembah Tuhan kita dengan benar. Dalam hal muamalah, supaya nantinya kita dapat berinteraksi, berhubungan dengan manusia dengan benar pula. Dan saya rasa untuk mempelajari hal itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Beberapa tahun saja insya Allah sudah cukup. Dan setelah itu baru kita harus mulai berangkat beradaptasi dengan kemajuan dan kecanggihan zaman. Teknologi harus kita kuasai. Kita pergi belajar kepada arah minat bakat kita masing-masing. Silahkan, ada yang belajar kedokteran, ada yang belajar keperawatan, ada yang belajar farmasi, ada yang belajar psikologi, teknik komputer, teknik informatika, pendidikan, politik, hukum, kesenian, arsitek, ekonomi, juru masak, dan lain sebagainya. Dan persoalan mendalam tentang agama, marilah kita pasrahkan kepada Dia yang benar-benar ahlinya. Baru sesudah itu, setelah hal itu kita lakukan, nantinya akan lahir para ahli di berbagai bidang.
para ahli yang agamis, profesor, insinyur, doktor, yang muslim, yang siap melahirkan banyak karya, menciptakan inovasi untuk kita semua yang paham tentang prinsip-prinsip dasar agama. Karena memang pada dasarnya sesuatu yang diurusi, yang dikelola oleh ahlinya tidak akan terjadi pada sesuatu itu melainkan kemajuan. Begitu pula nantinya dalam hal untuk memajukan negara, ketika negara dihuni oleh berbagai para ahli dan dikelola oleh para ahli nantinya, saya percaya dan kita harus percaya bahwa dengan hal itu Madura akan menjadi pulau yang maju. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.